Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun berada di channel kita Markas Flora Samarinda. Oke, kali ini aku mau perkenalkan satu jenis tumbuhan yang ada di mini nursery Markas Flora Samarinda. Mungkin sebagian kawan Flora sudah ada yang mengenal, tapi bagi yang belum, kali ini aku kenalkan jenis tumbuhan wahong gunung atau dengan nama ilmiah Premna ceratifolia. Jadi tanaman ini atau tumbuhan ini tumbuh di daerah pegunungan atau perbukitan, daerah semak, belukar. Nah, dia senang tuh tumbuh di daerah yang seperti itu. Jadi tumbuhan ini aku dapat waktu aku jalan-jalan ke daerah Margasari ya, kawan Flora. Daerah Margasari itu masuk di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi di area tersebut sedang ada pematangan lahan dan coba aku explore dan aku temukan tumbuhan ini di daerah tempat aku. Ini disebut juga dengan tumbuhan atau tanaman singkil atau buas-buas. Aku sambil geser ya teman-teman, karena kondisinya agak panas. Jadi tumbuhan ini atau Premna ceratifolia ini di tempat aku digunakan sebagai bahan obat-obatan herbal ya. Untuk bahan obatan herbal, ada juga yang menggunakan sebagai sayur ya, digunakan untuk bahan olahan sayur atau lalapan. Ada juga yang menggunakannya sebagai pakan dari ternak. Makanya untuk rasa sendiri aku juga kurang tahu ya, karena aku walaupun orang asli sini, tapi aku nggak pernah makan ini daun tumbuhan ini. Cuma bagi orang-orang yang pernah makan, katanya sih daunnya ini atau aromanya ini agak apa ya, agak keras aromanya. Kalau kami bilang di sini itu mahung, mungkin dari kata itu makanya disebut pohon wahung kali ya. Itu baunya agak menyengat, kurang sedap lah ya baunya, dan apa ya, untuk penggunaan lainnya aku masih belum tahu juga untuk apa, tapi sebagian ada yang menggunakan bagian dari akar atau daunnya itu sebagai obat herbal ya. Oke, tumbuhan ini nanti kedepannya akan kita proyeksikan sebagai tanaman bonsai. Jadi karena dia tergolong dalam golongan Premna atau genusnya Premna, maka dia bisa disambung dengan jenis Premna yang lainnya. Salah satunya yang sudah populer adalah Premna microphylla atau yang lebih kita kenal dengan sebutan sancang. Nah, jadi ini nanti akan kita program dulu, akan kita tanam dulu sampai dia cukup baik dan sudah bisa disambung. Akan kita sambung nanti dengan sancang ya teman-teman, sancang atau Premna microphylla. Sebagai perbandingan nanti akan kita lihatkan. Nah, kenapa aku ambil jenis atau tumbuhan ini dari lokasi, karena seperti kawan Flora lihat sendiri, dia memiliki bentuk fosil ya, memosil sendiri, dan ini bukan rekayasa manusia, tapi ini memang terbentuk di alam. Jadi dia dibentuk, memang sudah dibentuk di alam seperti itu adanya. Makanya aku ambil karena keunikan itu tadi. Dan kalaupun aku biarkan di tempat itu atau di lokasi itu nanti juga nggak bakal bertahan lama ya. Aku pikir dia hidup pastinya akan dibuang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sancang ya atau Premna microphylla. Nah, ini yang namanya sancang atau Premna microphylla.
Jadi dari segi fisik tumbuhan itu berbeda ya. Nah, untuk dari jenis daunnya sendiri kita lihat, ini daun sebelah kiri ini adalah daun Premna, apa tadi, Serratifolia. Premna serratifolia, dan sebelah kiri sebelah kirinya ini Serratifolia dan sebelah kanan adalah Premna microphylla. Jadi perbedaannya jelas ya teman-teman. Untuk Premna microphylla ini daunnya oval, terus agak tebal, bentuknya juga karena ini sudah berapa kali kita pangkas makanya dia bisa mengecil seperti itu. Terus dia tidak bergerigi. Nah, beda dengan si Premna serratifolia ini. Premna serratifolia dia daunnya meruncing, terus dia bergerigi ya teman-teman, dan dia tipis. Oke, selanjutnya bahan ini karena kita akan training jadi bonsai, maka akan kita tata dulu kawan flora. Jadi ini akarnya ini sudah umur 2 bulan ya, setelah aku bawa dulu dari lokasi aku coba tanam, dan alhamdulillah setelah 2 bulan akarnya udah tumbuh cukup banyak ya kawan flora. Jadi waktunya aku ganti medianya dengan media yang lebih poros, lebih baik agar pertumbuhannya juga subur. Nah, di situ aku gunakan media yang sudah aku campur, aku mix untuk media bawah ya, dan tepat di tengah-tengahnya nanti aku letakkan ini di tengah-tengah tatakan tadi. Jadi kita akan coba cuci dulu akarnya biar lebih bersih ya, lebih enak kita menatanya. Ya, oke, sambil kita tunggu. Akar itu kalau kita biarkan tidak kita tata, maka nanti tumbuhnya juga akan semaunya ya. Sedangkan dalam ilmu bonsai, dalam dunia bonsai kita harus membentuknya serapi mungkin, jadi biar enak dilihat. Nah, ini akarnya setelah kita bersihkan sudah cukup banyak ya kawan flora. Ini cuma dalam waktu 2 bulan karena memang jenis Premna sendiri itu pertumbuhannya cukup cepat, cukup mudah juga waktu menyetek. Yang penting medianya benar, media penyetekan benar, dan caranya pun benar. Apalagi dia waktu dibawa sudah punya akar bawaan. Nah, kondisi yang ini aku bawa dalam kondisi tidak ada akar bawaan, jadi cuma batang gitu aja ya waktu aku bawa. Tunasnya pun juga aku kurangi semua biar mengurangi penguapan dan mempercepat pertumbuhannya dia, akar barunya dia. Jadi untuk media kita gunakan media bawah tadi adalah media tanah campuran yang sudah kita mix dengan media organik ya. Tapi untuk menanam kita usahakan untuk dipisah medianya. Jadi 3/4 bagian itu kita gunakan yang media campuran, sedangkan media atasnya kita gunakan full kokopit yang sudah kita fermentasi. Jadi samalah ya kawan flora yang sudah biasa perbanyakan dengan menggunakan cara cangkok, untuk medianya itu sama, kita gunakan full kokopit. Kenapa kita gunakan full kokopit, tidak menggunakan media campuran dengan media organik atau pupuk hormonal lainnya ya? Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan atau mempercepat pemulihan pertumbuhan, dan kedua agar tidak terjadi pembusukan ya kawan flora. Karena dia ini baru dipindah, otomatis ada bagian-bagian akar yang mungkin luka atau bagian batang itu yang luka. Kalau kita berikan media yang sudah bercampur pupuk organik atau pupuk kimia, maka akan terjadi reaksi terhadap luka tersebut, yang kemungkinan terburuknya adalah terjadi pembusukan. Dan kalau udah busuk ya kemungkinan besar itu akan mati ya, atau gagal hidup tumbuhan yang kita tanam.
Jadi kita gunakan kokopit full fermentasi. Kenapa kita gunakan kokopit full fermentasi? Agar zat tanin yang digunakan yang ada di media tersebut itu sudah berkurang, minim ya, minim, bukan berarti habis karena pasti masih ada tersisa, tapi sudah minim dibanding kita gunakan kokopit yang masih baru tanpa fermentasi. Itu zat taninnya masih banyak dan akhirnya akan menghambat pertumbuhan dari si tanaman yang kita tanam atau kita budidayakan. Dan ini berlaku kawan flora, berlaku untuk semua jenis tanaman atau tumbuhan yang kita tanam menggunakan media kokopit. Jadi mau itu tanaman hias, tanaman buah, tanaman apapun itu yang kita tanam dengan menggunakan media kokopit itu wajib yang sudah fermentasi. Karena jika tidak, kemungkinan pertamanya adalah tanaman tumbuh tapi terhambat, dengan artian dia mungkin kerdil atau pertumbuhannya tidak sebaik yang sebelumnya. Waktu kita repotting ya, sebelum kita repotting mungkin pertumbuhannya udah bagus, tapi begitu kita repotting karena salah media, makanya jadinya pertumbuhannya menjadi kurang baik ya. Oke, ini sudah mau selesai kita menata akarnya. Untuk video lebih jelas tata akarnya mungkin aku akan buatkan di lain kesempatan, karena memang kondisi aku nggak punya tripod ya kawan flora, tripod yang mendukung biar bisa nge-shoot dari atas, karena aku cuma menggunakan handphone aja. Jadi walaupun ada keterbatasan ya, jujur aku akuin ada keterbatasan ya, tapi bukan berarti mempengaruhi atau mengurangi semangat aku berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang aku punya kepada kawan-kawan flora sekalian. Jadi ya seadanya dulu ya lah ya, yang penting ilmunya nyampe, pengalaman yang aku punya pun nyampe ke teman-teman. Oke, ini kita lihat dari sebelah atas ya kawan flora. Nih, jadi dari sebelah atas, posisi atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi media atasnya ini full menggunakan kokopit fermentasi. Untuk kedalamannya sendiri atau banyaknya sendiri menyesuaikan kebutuhan. Dan kita menggunakannya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini sepertiga 3/4 di bagian bawah itu adalah media yang bercampur dengan bahan organik. Jadi media mix itu kita taruh di bawahnya, sedangkan di atasnya itu kita gunakan kokopit full fermentasi. Tujuannya apa kawan flora? Jadi tujuannya adalah ketika nanti akar-akar yang baru dari wahong ini sudah tumbuh, akar yang tumbuh itu pasti akan turun ke bawah, dan di bawah sudah tersedia nutrisi. Dan pastikan untuk media yang kita taruh di bawah itu adalah media yang sudah matang ya teman-teman, yang sudah terfermentasi. Jadi ketika dia sampai di bawah sini akarnya, maka dia sudah bisa langsung diserap nutrisinya itu oleh tumbuhan atau tanaman wahong kita. Oke, ini kayaknya agak condong ya, agak terlalu ke bawah. Kita harus ganjal ya kawan-kawan, biar nanti nggak salah dalam penataan. Jadi untuk kawan flora sekalian, baiknya ketika kita melakukan budidaya atau teknik repotting ya, pemindahan pot, pemindahan media, maka lebih baik kita sediakan dulu alat dan bahan agar tidak mempersulit kita. Salah satunya adalah stager atau bahan yang bisa menopang dari pohon atau tanaman yang kita tanam. Fungsinya untuk apa kawan-kawan? Fungsinya adalah untuk menahan agar si tanaman yang kita tanam ini posisinya tetap pada posisi yang
semestinya kita program dan tidak atau mengurangi resiko tanaman ini tergoyang. Jadi kalau tanaman ini sering tergoyang, sering terguncang, akhirnya akar pun juga pertumbuhannya nggak stabil. Yang tadinya kayak kita misalnya mau menata akar untuk bonsai sudah rapi, sudah diarahkan, ketika dia kena angin atau hujan karena ndak ada penaannya, goyang-goyang, akhirnya kan jadinya akar tadi jadinya terhambur kembali ya, tidak seperti posisi yang kita harapkan atau yang sudah kita tata. Nah, jadi alangkah baiknya kita beri penahan, penyangga atau stagger ya. Bahannya bebas, boleh menggunakan kayu, lidi, bilah bambu atau kawat aluminium, apapun itu, yang penting gunanya kan hanya sekedar untuk menjaga supaya pohon ini stabil, tidak goyang. Oke, setelah seperti ini maka kita akan menaruhnya di tempat yang teduh ya kawan Flora. Jadi setelah kita repotting, kita akan taruh di tempat yang teduh selama 2 minggu untuk minimal ya, minimal 2 minggu untuk tanaman atau tumbuhan yang sudah membawa akar atau memiliki akar yang cukup banyak. Itu 2 minggu aku rasa udah cukup lah ya. Tapi kalau dia yang murni kita stack ya, kita usahakan sampai dia bertumbuh tunas baru atau batang dan daun baru ya, 1-2 bulan biasanya baru kita taruh di tempat yang terkena matahari. Itu pun kalau bisa kita buatnya secara bertahap ya kawan Flora, biar si tanaman ini tidak kaget. Oke, mungkin kali ini aku cukupkan dulu video kita sampai kali ini ya kawan Flora. Kita sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih bagi kawan Flora yang sudah menyempatkan untuk hadir nonton channel ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Salam lestari, salam budidaya, salam markas Flora.